guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video saya. Tapi kali ini saya akan melakukan wawancara berbeda dengan video sebelumnya. Di video sebelumnya saya telah berdiskusi dengan teman saya, salah satu mahasiswi hubungan internasional di Universitas Darussalam Bogor. Namun kali ini saya akan mewawancarai diplomat Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Singapura, di mana beliau sekretaris utama yang menduduki jabatan sebagai fungsi penerangan sosial dan budaya. Oke, apakah siap untuk melihat wawancara ini? Baik, terima kasih. Selamat menonton. Baik Ibu, bisa kita mulai. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Ibu, nama saya Sheila Fianuskita, mahasiswi dari program studi hubungan internasional semester 5 di Universitas Darussalam Gontor. Kemudian sebelumnya terima kasih untuk Ibu Rizky Kusumastuti telah menyempatkan sedikit waktu untuk bisa saya wawancarai pada siang hari ini melalui online. Dan sebelum itu izinkan saya membacakan pengalaman kerja terlebih dahulu. Ibu Rizky Kusumastuti dengan jabatan diplomat sekretaris pertama memiliki pengalaman kerja di tahun 2009 sampai 2010 di urusan politik Kedutaan Besar Indonesia di Dhaka di Bangladesh. Kemudian di tahun 2014 sampai 2016 kepala bagian kajian peraturan, administrasi kementerian dan misionaris. Kemudian di tahun 2016 sampai 2019 urusan informasi dan sosial budaya Kedutaan Besar Indonesia di Helsinki atau Finlandia. Dan di 2019 sampai 2022 kepala bagian penilaian kinerja kredit, pusat posisi dan personal. Kemudian pada siang hari ini kita akan melakukan wawancara dengan tema peran staf Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam menjalin kerjasama, mempromosikan budaya dan hal yang terkait dengan penerangan sosial di Singapura. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia dan Singapura memiliki hubungan bilateral yang kuat dan saling menguntungkan. Kedua negara ini menjalin kerjasama dalam bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian Singapura juga merupakan tempat tinggal bagi sejumlah besar warga Indonesia yang tinggal dan mungkin bekerja di sana. Namun bagi sebagian masyarakat banyak yang belum mengetahui apa peran dari staf Kedutaan Besar Republik Indonesia ini dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, dalam podcast ini kita akan membahas secara detail mengenai peran-peran staf Kedutaan Besar Republik Indonesia, khususnya di bidang penerangan sosial dan budaya bersama Ibu Rizky Kusumastuti. Kemudian, hal yang pertama akan saya tanyakan kepada Ibu, ini mengenai sebenarnya apa itu staf Kedutaan Besar Republik Indonesia bagian fungsi penerangan sosial dan budaya ini di Singapura. Oke. Terima kasih Mbak Sheila ya panggilannya ya. Ibu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Sheila. Perkenalkan, nama saya Rizky Kusumastuti. Saya pelaksana fungsi penerangan dan sosial budaya, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya Information and Socio-Cultural Affairs. Jadi terima kasih juga sudah reach out untuk untuk proyek kuliah ya ini ya, untuk semacam proyek kuliah ya. Oke. Tadi di awal-awal Mbak bilang katanya
masih banyak orang yang belum menyadari peran staf dari kedutaan ya. Selama ini memang tidak dapat dipungkiri, iya betul. Tidak banyak yang tahu sebenarnya kita tuh ngapain aja. Nah, gitu. Uh, Mungkin sebelum masuk ke bagian yang khusus Penfosbud, bisa saya terangkan dulu bahwa yang namanya di kedutaan itu, staff itu ada dua, ada yang namanya home staff dan local staff. Ya, kalau home staff itu ada diplomat, duta besar tentu saja, diplomat, kemudian ada juga yang namanya penata kanselerai atau mungkin lebih mudahnya itu bagian administrasi, ya, tapi mereka memang khusus punya ilmunya tuh khusus, jadi bukan bukan administrasi yang secara umum kita ketahui misalnya di perkantoran seperti itu. Nah, mereka ilmunya khusus karena mereka dilatih, dididik juga khusus di Kementerian Luar Negeri. Kalau diplomat jelas pendidikan-pendidikan diplomatik di Kementerian Luar Negeri. Kemudian ada satu lagi yang namanya Peranata Informasi Diplomatik atau mungkin mudahnya IT ya, bagian IT, komunikasi. Nah, IT ini juga khusus untuk di perwakilan RI, tidak hanya di KBRI, tapi kan kita juga ada yang namanya konsulat jenderal atau konsul. Nah, itu mereka juga ada di situ, didikannya juga khusus, ilmunya khusus, dan dididik di Kementerian Luar Negeri juga. Jadi nggak ditemukan di tempat lain. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam perwakilan biasanya, terutama ini kalau konteksnya KBRI, umumnya itu dibagi jadi beberapa fungsi. Ya, ada fungsi uh, yang sekarang saya berada, yaitu penerangan sosial budaya, ada fungsi protokol dan konsuler, fungsi politik dan fungsi ekonomi, juga fungsi administrasi ya, bisa dikatakan administrasi juga ada, dan untuk unit komunikasi, ya itu tadi IT di situ. Dan juga kalau di perwakilan yang besar, biasanya juga ada beberapa atase. Atase ini mereka adalah orang-orang yang ditugaskan dari luar Kementerian Luar Negeri. Khusus misalnya kayak di Singapura ini ada atase pendidikan yang ditugaskan oleh Kemdik, Kementerian Pendidikan kita. Ada atase pertahanan. Atase pertahanan ini ditugaskan oleh TNI ke sini. Kemudian ada atase kepolisian tentu ditugaskan oleh Polri. Ada atase keuangan ditugaskan oleh Kementerian Keuangan, dan atase perdagangan juga ada, perhubungan. Nah, itu tergantung dari intensitas atau kebutuhan hubungan diplomatik negara itu. Apakah perlu ada penambahan atase-atase tersebut. Seperti itu. Nah, mereka ini kategorinya juga termasuk home staff. Ya, kategorinya termasuk home staff. Sedangkan kalau local staff adalah bisa dibilang pegawai di luar dari yang tadi saya sebutkan, itu yang bekerja di perwakilan RI, bisa asalnya direkrut dari Jakarta, dari pusat, bisa juga asalnya direkrut dari negara setempat. Perekrutannya juga ada beberapa persyaratan, biasanya tuh penguasaan bahasa tentu, lalu kemudian kalau yang direkrut dari negara setempat biasanya karena mereka sudah lama tinggal di situ, memiliki pengetahuan yang lebih mengenai seluk-beluk negara tersebut, nah itu direkrut. Kemudian kalau fungsi-fungsi lain tentu saja sesuai namanya ya, melaksanakan apa namanya. Jadi pada dasarnya yang namanya kedutaan besar itu melaksanakan tugas-tugasnya itu adalah memaintain ya, bisa dibilang memaintain atau justru meningkatkan gitu ya hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara tersebut gitu. Apa namanya dan ini tuh sejalan dengan kita, terutama yang diplomat juga memiliki tugas ini. Nanti mungkin bergeser setelah ini ya, ini baru secara umum nih, nanti kita akan bergeser lagi lebih spesifik. Pada dasarnya kalau diplomat itu sesuai dengan apa tadi tugas ya, tugas dari perwakilan Republik Indonesia,
di luar negeri, yaitu memaintain atau meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara tersebut, itu tuh pada dasarnya punya lima tugas utama, yaitu representing atau mewakili, negotiating, bernegosiasi, kemudian protecting atau melindungi, promoting, promosi, dan reporting, ya, atau pelaporan lah, report seperti itu. Nah, ini tugas utama para diplomat, tugas dasar. Nah, itu kemudian di dalamnya ya, ketika pelaksanaan tugasnya kemudian kita dipecah-pecah menduduki fungsi-fungsi itu tadi, apa namanya, seperti yang saya sampaikan. Dan di dalam fungsi-fungsi itu tadi yaitu ada home staff dan ada local staff. Kalau peran peran secara umum sebenarnya ya, karena KBRI itu bisa dibilang satu kesatuan ya, kita nggak bisa pecah-pecah hanya karena kita di dalamnya ada fungsi gitu ya, ya kan? Secara umum peran KBRI, semua staf KBRI itu sebenarnya pada umum itu sama, bahwa bagaimana kita menjaga hubungan dan bagaimana kita menjaga hubungan dengan negara setempat, menjaga relasi Indonesia, dan ini kemudian secara spesifik baru di pisah-pisah itu tadi berdasarkan ketika melaksanakannya gitu kan, berdasarkan fungsi-fungsi yang tadi sudah saya sebutkan, seperti itu. Nah, kalau untuk fungsi sosial budaya sendiri, secara spesifik kita punya tugas meningkatkan hubungan kerjasama dan promosi di bidang sosial dan budaya antara Indonesia dengan kalau dalam hal ini Singapura, seperti itu. Dan tidak cuma promosi sosial dan budaya ya, kita apalagi dengan berkembangnya teknologi dan media sosial yang begitu pesat, sekarang bagian Pensosbud itu jadi tanda kutip corong, bisa dibilang corong, tempat diseminasi informasi, ya. Bagian Pensosbud ini harus bisa reach out masyarakat Indonesia di luar sana dan bisa menginformasikan apapun mengenai Indonesia dan juga hubungan atau kerjasama antara Indonesia dengan Singapura, seperti itu. Jadi fungsi Pensosbud itu apa ya, lumayan aktif ya, bisa dibilang harus aktif gitu. Kita tidak bisa menunggu untuk masyarakat ke kita, gitu. Tapi kita juga harus keluar gitu, menginformasikan ada apa nih kegiatan KBRI, bukan cuma kegiatan KBRI, misalnya kayak kebetulan minggu lalu Presiden Joko Widodo berkunjung ke Singapura untuk berbicara di forum Ecosperity Week di Singapura pada tanggal 7 Juni. Nah, itu juga masyarakat, jadi bukan cuma masyarakat sini aja nih yang perlu tahu, masyarakat Indonesia juga tahu gitu. Apa namanya, hal-hal yang seperti itulah yang apa namanya, tugas dari fungsi Pensosbud. Sedangkan kalau mau spesifik stafnya ngapain, wah banyak Mbak. Banyak. Kalau kami macam-macam, kami mengelola media sosial itu sudah pasti. Terus kemudian kami sesuai dengan tadi yang tugas dasar kami, diplomasi yang 5 tadi, representing, negotiating, protecting, promoting, dan reporting tadi, tentu saja kami dalam berbagai kesempatan kami mewakili Indonesia gitu loh. Baik itu acaranya, apakah itu acara yang dibuat oleh masyarakat Indonesia di sini, itu juga, ataukah dibuat oleh Singapura, apapun organisasi atau misalnya pemerintah sini gitu. Nah, kita hadir mewakili Indonesia sesuai dengan kapasitas kita. Kemudian kalau negotiating banyak macamnya, misalnya kayak apabila ada penjajakan kerjasama, kan kita maunya pasti
win-win solution ya gitu. Kita kan nggak mau dong yang namanya ada kerjasama tuh untung besarnya di sebelah aja. Nah, disitulah peran peran kita bernegosiasi gimana caranya supaya kepentingan Indonesia itu bisa kita tuangkan, bisa kita dapat gitu melalui kerjasama yang terjadi. Kemudian kalau protecting ini konsepnya ada dua sebenarnya. Protecting ini untuk melindungi WNI itu ada juga melindungi warga negara Indonesia itu ada juga yang di uh, apa namanya yang dilaksanakan oleh fungsi protokol konsuler. Tadi saya lupa deh, saya udah sebut belum ya protokol konsuler. Jadi ada juga fungsi protokol dan konsuler. Nah, mereka itu protectingnya apa namanya macam-macam. Mereka lebih kepada di lapangan itu adalah misalnya jika ada WNI bermasalah, mereka akan mendampingi seperti itu. Nah, sedangkan kalau Pensosbud mungkin konteks protectingnya adalah bagaimana kita tetap menjaga namanya budaya Indonesia di negara orang gitu loh. Jangan sampai misalnya kalau ada kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang berusaha mempromosikan Indonesia di sini, jangan sampai hilang gitu. Jangan sampai kita nggak tahu, kita sampai lupa bahwa mereka ada, kita nggak bantu. Nah itu, jadi kita gimana gimana caranya kita melindungi budaya Indonesia dan kelompok-kelompok masyarakat Indonesia di sini supaya tetap eksis gitu loh. Jadi istilahnya itu juga perpanjang, bukan perpanjangan nih. Istilahnya itu juga apa ya bagian dari upaya Indonesia lah istilahnya secara tidak langsung gitu ya, secara uh, uh, bukan yang masif seperti misalnya pemerintah bikin apa gitu kan yang kelihatan. Nah itu kan secara nggak langsung itu um, partisipasi masyarakat lah untuk gimana menjaga supaya nama Indonesia tetap ada di negara lain. Kemudian kalau promoting, ya itu tadi melalui uh, sosial media tentu saja, misalnya ada macam-macam, ada pertunjukan seni, ada apa kita kita gencar, kita masukin dalam sosmed, juga misalnya ada uh, kelompok budaya dari Indonesia mau perform di sini, nah itu kita kita promosikan. Terus misalnya ada uh, membuka kerjasama, bagaimana kita juga, itu juga bagian dari. Jadi sebenarnya itu kalau kadang kalau dalam pekerjaan tuh susah kita memilah-milah secara spesifik karena tuh semua kayak melebur jadi satu gitu loh. Kalau promoting ketika kita mau menjajaki kerjasama kita kita secara nggak langsung juga mempromosikan Indonesia tuh punya ini, kalian tuh untung lah pokoknya kalau kerjasama sama Indonesia. Nah itu kan part of promoting juga seperti itu. Kemudian reporting, tentu saja reporting itu juga bagian dari diseminasi informasi tadi. Itu juga bentuk dari reporting. Kita kita mereport kepada publik bahwa ini loh kerjanya kami, ini loh kerjanya perwakilan Indonesia di luar negeri. Selain secara administratif, tentu ada pelaporan setiap setiap kegiatan gitu. Jadi itu secara tidak langsung bentuk laporan dan pertanggungjawaban perwakilan Indonesia di luar negeri seperti itu. Jadi itu panjang ya ternyata jawabannya. Nah itu mungkin untuk jawaban dari pertanyaan pertama tadi. Eh, Baik, Ibu. Kemudian eh, mungkin sedikit yang bagian promosi Ibu. Itu kegiatan atau acara apa saja yang sudah Ibu selenggarakan mungkin seperti seni, musik, tarian, atau tradisi Indonesia kepada masyarakat Singapura. Banyak Mbak, susah juga ya mau disebut satu. Jadi misalnya gini, kalau yang paling umum nih, jika ada seniman Indonesia, jadi gini, ternyata seniman kita itu sangat dihargai di sini ya. Baru-baru ini juga ada tampil di tahun 2023 ini, semester 1 ini ada tampil beberapa seniman Indonesia di Esplanade. Kalau Mbak tahu Esplanade itu adalah semacam apa ya, kalau di Jakarta tuh terkenalnya tuh Jakarta Expo kali ya, atau JICC yang di kota itu yang tempat pameran-pameran. Nah, ibaratnya
it's a prestigious place gitu ya, prestigious place. Kalau bisa tampil di situ tuh udah kayak wow, it's prestasi gitu. Nah ternyata Indonesia tuh nggak perlu bayar, kita diundang gitu ya. Jadi beberapa seniman Indonesia yang waktu itu tuh ada teater dari namanya Peppermoon Theater, saya lupa asalnya dari mana. Dia itu di situ ada pertunjukan teater boneka dari kertas gitu ya, eh, mengenai ada judulnya tuh mengenai wah saya lupa judulnya. Intinya sih teater dari boneka kertas dan itu sambutannya bagus banget. Kemudian ada juga yang kemarin baru-baru ini Februari ke Maret ya Pak, itu juga em, dari Jogja, mereka diundang untuk pertunjukan di Esplanade, em, dari teater boneka juga dari Yogyakarta seperti itu. Eh, dan bahkan artis-artis mainstream kita pun juga tampil di sini dan itu juga sebisa mungkin kita promosikan, misalnya kayak baru banget kemarin Krisdayanti ya, dia ada pertunjukan di sini, ada sebelumnya yang dari Kupang, Unmesh, Kamaleng, Cakrakan ya kan, beberapa itu yang terkenal lah di Indonesia. Dan nanti ke depan nih ada kalau nggak salah The Massive, band The Massive, nah itu mau show juga. Nah seperti itu yang artis-artis ini ya, apa yang artis mainstream ya yang kita tahu. Kemudian ada juga pameran-pameran lukisan seperti pameran lukisan Bali yang sekarang ini lagi berlangsung di sini di salah satu galeri di sini, itu seniman ternama dari Bali. Itu ada tujuh kalau nggak salah, 7 seniman ternama dari Bali. Nah itu mereka juga show dan sambutannya bukan show si pameran ya, dan itu sambutannya oke banget. Nah, itu kalau yang asalnya datangnya dari Indonesia. Nah, kalau misalnya yang dari sini sendiri, banyak juga di sini kelompok masyarakat yang bikin apa ya, kelompok-kelompok kesenian gitu. Ada tari Banyumasan, tari Bali ada, kemudian di sini bahkan ada eh, semacam beauty academy yang punya orang Indonesia dan itu gede banget, sudah besar gitu, dan itu dia sering banget menyelenggarakan berbagai event yang mempromosikan Indonesia karena yang dia promosikan apa? Baju gitu kan. Kemudian tata riasnya, jadi tata rias pengantin Indonesia itu kan khas ya gitu loh. Kalau Jawa pakai paes gitu kan, ya kan pakai paes kan di kepala. Nah terus sedangkan Jawa aja ada dibagi-bagi, ada yang Solo kayak gimana, ada yang pakai baju dodot ya kan, Jawa aja udah beda-beda, belum lagi pulau-pulau sebelahnya gitu. Nah si Beauty Academy ini tuh fokusnya adalah mengajarkan uh, apa namanya membuka kelas untuk make up bridal Indonesia gitu. Dia juga apa ya, nyewain baju-baju adat gitu. Nah, itu juga baru menggelar kayak semacam kelulusan di KBRI waktu itu. Nah, itu seperti itu juga part of promotion karena yang datang bukan cuma orang Indonesia juga doang gitu. Jadi ada orang-orang Singaporean yang juga tertarik datang. Kita biasanya kalau acara kita buka, kecuali acaranya memang uh, khusus banget yang kira-kira memang sasarannya hanyalah WNI di sini. Nah, itu beda lagi konteksnya. Tapi basically kita terbuka untuk umum, silakan. Orang Singapura sendiri di sini juga ada bahkan yang bikin kelompok tari Bali, ya. Jadi dia juga menyelenggarakan apa ya, dia juga mempromosikan budaya Bali itu macam-macam, dia udah tampil di mana-mana, di Esplanade iya, di Museum Nasional Singapura iya, di Asian Civilization Museum juga iya, wah banyak beliau nih. Ada juga yang uh, jadi jadi KBRI itu tidak bisa sendiri gitu, kita harus kerjasama sama masyarakat di luar sana, mau itu orang Indonesia, mau itu orang Singapura, untuk promosi budaya.
gitu. Budaya sosial budaya itu apa namanya harus seperti itu karena ya terus terang kan pasti kita terbatas ya secara orang gitu. Kita nggak mungkin dong kita doang yang menampilkan apa seni budayanya gitu, kita yang nari juga nggak, kita pasti harus reach out. Nah jadi makanya kerjasama tuh apa namanya untuk pertunjukan-pertunjukan budaya seperti itu udah banyak banget Mbak, nggak terhitung. Jadi susah juga kalau mau di detail ya, didetilin gitu. Ada juga nanti 17-an kita ada upacara bendera, itu juga secara nggak langsung kita mempromosikan budaya kita di situ karena kita mau pakai baju adat. Nanti kita juga bikin resepsi diplomatik, kita menggunakan baju adat. Rencananya ya kalau belum berubah kita mau pakai baju adat Kalimantan untuk tahun ini sekaligus mempromosikan IKN yang ada di Kalimantan. Itu kan mengundang bukan cuma WNI, justru malah sasaran kita undangan adalah Singaporean atau bukan cuma Singaporean, masyarakat asing di sini kayak apa namanya kelompok korps diplomatik lain gitu dari negara lain, kan di sini kan pasti ada perwakilan negara lain juga. Nah itu seperti itu tuh juga salah satu bentuk promosi apa namanya budaya yang kita lakukan kayak gitu Mbak. Terus festival-festival besar kita ikuti kayak yang tahun ini adalah Festival Cinge. Itu juga ada kelompok penari dari Jawa, Solo, Solo ya, nggak usah Solo, Surakarta itu datang ke sini. Mereka tuh parade kalau Mbak mungkin tahu Mardi Gras di Amerika, di Brazil. Mardi Gras itu kan yang dia pakai kostum-kostum. Nah ini tuh more or less gitu, tapi ini menampilkan budaya masing-masing gitu, seperti itu. Gitu. Jadi banyak ya promosinya. Bahkan itu yang budaya yang tentang kesenian. Belum kalau kita promosi misalnya kayak baru-baru ini Pak Hermawan Kertajaya sebagai seorang penulis Indonesia mempromosikan atau meluncing bukunya dia yang terbitan ke-11 11 publication. Nah, itu juga bagian dari promosi bahwa Indonesia banyak uh, orang berkualitas ibaratnya gitu. Dan itu yang hadir memang kemarin banyak Singaporean gitu, seperti itu. Gitu Mbak. Oke kan, sudah banyak kerjasama mungkin yang Ibu jelaskan. Dan untuk yang terakhir ini, eh, dalam kerjasama ini Ibu pastikan ada yang namanya tantangan. Jadi, eh, tantangan apa saja mungkin yang Ibu hadapi dalam mempromosikan budaya Indonesia ini di Singapura? Tantangan yang paling pertama tentu sumber daya manusia kita yang di perwakilan. Terus terang kita SDM-nya memang terbatas ya, nggak mungkin nggak lah gitu. Jadi makanya kita butuh kerjasama itu tadi dengan masyarakat-masyarakat di sini. Keterbatasan SDM bukan cuma jumlah, tapi kan eh, kita mungkin tidak punya ilmunya. Saya bukan penari, saya nggak tahu nih cara nari gitu kan, cara nari tradisional. Nah itu kita pasti butuh kerjasama dengan masyarakat yang ada di sini, yang punya kelompok-kelompok budaya seperti itu. Kemudian juga um, gimana caranya kita uh, uh, kerjasama dengan kelompok budaya sendiri itu juga ada tantangannya. Masyarakat Indonesia di sini sekitar 250.000, ya 250.000. Dan karena KBRI juga SDM-nya terbatas, 250.000 itu belum tentu bisa kita rangkul semua. Karena ya itu, karena SDM kita terbatas. Nah, makanya sampai saat ini kita terus berusaha merangkul WNI kita dengan berbagai cara. Kemudian juga keterbatasan lain itu bagaimana meyakinkan masyarakat setempat ya, Singaporean. Jadi Singaporean itu taunya Indonesia itu cuma oke, itu negara tetangga saya gitu kan. Meskipun dia tahu Indonesia itu negara tetangga saya, tapi kayak gimana sih Indonesia? Nah, ternyata
sesama tetangga sendiri tuh belum tentu tahu satu sama lain loh, gitu. Itu juga suatu tantangan dan kalaupun tahu, tahunya cuma Bali, yang terkena ya. Nah, jadi kita juga lagi berusaha bagaimana caranya kita men-shifting pengetahuan orang sini supaya nggak Bali aja gitu. Kita punya banyak tempat kok di Indonesia. Indonesia tuh gede gitu loh. Indonesia tuh maju gitu. Eh, apa namanya, negara yang maju, negara yang oke. Kalau dalam konteks budaya, negara yang kaya gitu, karena eh, dari timur barat gitu kan, dari timur ke barat tuh udah beda banget gitu kan, udah banyak banget kebudayaannya di situ. Nah, itu gimana caranya kita meyakinkan atau eh, apa namanya, mempromosikan Indonesia itu dalam berbagai kesempatan itu ke masyarakat Singapura gitu, biar eh, ya biar lebih tahu lah tentang Indonesia kayak gitu. Gitu tantangannya sih, reach out ya, lebih ke reach outnya gitu dengan segala keterbatasan perwakilan gitu Mbak. Oke, mungkin sudah banyak ilmu yang saya dapat untuk bisa saya bagi ke teman-teman saya nanti mungkin di eh, terima kasih Ibu untuk waktunya dan penjelasannya mungkin sudah lebih sedikit mengerti dan nanti mungkin saya ingin meminta izin Ibu untuk mengupload di YouTube untuk Oke, tugas silakan. saya. Ya, sekian Ibu, terima kasih atas waktunya dan pengalaman serta ilmunya. Iya, oke. Sukses ya Mbak. Ya, amin. Terima kasih Ibu. Semoga lancar semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, gimana wawancara bersama Ibu Rizky Kusumastuti yang baru saja ya. Menarik kan? Gimana sih? Jadi kita bisa tahu gimana peran staf Kedutaan Besar Republik Indonesia ini dalam mempromosikan budaya Indonesia ini di Singapura. Tidak hanya sekedar mempromosikan saja sebenarnya, banyak seperti yang tadi Ibu Rizky sebutin, seperti negosiasi, kemudian menjaga itu seperti melindungi warga negara Indonesia yang ada di sana. Jadi mulai sekarang sudah tahu kan apa saja peran dari staf Kedutaan Besar Republik Indonesia atau kita bisa sebut diplomat. Oke, semoga ilmu yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa tunggu video di episode-episode yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.